Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Yang kami hormati, kami kasihi, Bapak Pendeta Herman, Ibu Pendeta Aslinda Kombong, Bapak Ibu Majelis Jemaat Gereja Toraja Mamasa Bukit Zaitun Mamuju, Bapak Ibu tua-tua jemaat, dan seluruh anggota jemaat Gereja Bukit Zaitun Mamuju yang kami kasihi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Hari ini kita bersyukur bersama, karena kita beroleh anugerah, bersama-sama menyaksikan anugerah Allah di tengah-tengah jemaat kita. Hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Jemaat Gereja Bukit Zaitun Mamuju yang ke-71. Itu kita yakini semuanya bisa terjadi karena anugerah perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan jemaat kita tahun demi tahun, dalam melaksanakan panggilan dan suruhan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani, begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi itu terjadi baik dari dalam jemaat kita maupun dari luar. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sebab bagaimanapun beratnya tantangan dan pergumulan tersebut dapat kita lalui dalam kasih dan damai sejahteranya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda kita saat ini, kita pun begitu banyak menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara, bersekutu dalam jemaat yang terdiri dari berbagai karakteristik, latar belakang, tingkat pendidikan, ekonomi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tentunya merupakan pergumulan tersendiri. Kekompakan, kerjasama, dan kesehatan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai pergumulan di tengah-tengah jemaat kita. Berkat bimbingan Roh Kudus, majelis jemaat bersama-sama dengan jemaat dapat berjalan dalam satu kesatuan yang erat, saling membantu, sebagaimana ungkapan mesa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Kita mengucapkan syukur dan puji Tuhan karena telah menempatkan hamba-hambanya yang rela bekerja dan siap melayani di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Zaitun Mamuju. Bapak Ibu yang kami kasihi, agar hati kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baiklah kita menghitung satu persatu berkat yang telah diberikan kita sebagai warga Gereja Toraja Mamasa Bukit Zaitun Mamuju. Kita bersyukur dalam tahun ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan pembangunan pastori.
yang tentunya dari hitungan manusia biasa tidak mungkin kita selesaikan dalam 1 tahun. Tapi kita sama-sama boleh menyaksikan oleh anugerah Tuhan, kita bisa melakukan semuanya itu karena kesehatan, karena persekutuan yang indah, saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya semua kita mengalami begitu banyak keterbatasan, begitu banyak kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan. Di saat seperti inilah, di tengah-tengah berbagai informasi yang simpang siur, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan kembali bahwa Yesus tidak berubah. Yesus senantiasa menyertaimu. Yesus senantiasa menolongmu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pandemi ini, mari bersama-sama kita yakinkan diri, kita sugesti diri kita masing-masing untuk tetap bersama di tengah-tengah persekutuan, saling melayani di tengah-tengah keterbatasan. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang saya sampaikan, dan bersama-sama saya mengajak kita semua menyampaikan Dirgahayu gerejaku, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Zaitun Mamuju. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Jemaat dikasih Tuhan, kami menyapa sidang jemaat di rumah masing-masing dan dimanapun kita saat ini. Mari kita siapkan hati mengikuti ibadah minggu yang dilaksanakan secara online, yang kita rangkaikan dengan perayaan ulang tahun jemaat yang ke-71 dan syukur tahunan jemaat. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Herman S.C. Theol, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat yang kekasih Tuhan, mari kita berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 90 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Dia
Saudara-saudara, ibadah kita hari ini yang dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun jemaat dan syukur tahunan terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Karena itu saya undang jemaat bangkit berdiri. Hukum Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, sebagaimana yang telah diringkaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan hukum Tuhan, namun dalam kenyataannya kita seringkali tidak mampu melakukannya. Karena itu, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan kami, termasuk kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kita dan bersedia menanggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
persilahkan persembahan pujian dari anak kekasih Babra. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu kami telah beraktivitas dan hari ini Tuhan
Kau memperkenankan kami lagi beribadah bersama-sama, walaupun kami masih laksanakan di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini, biarlah berkenan kepadamu membawa berkat bagi kami semua, teristimewa Tuhan. Ibadah ini kami rangkaikan dengan pengucapan syukur ulang tahun jemaatmu, Jemaat Bukit Zaitun Mamuju yang ke-71, dan juga ungkapan syukur tahunan jemaat. Karena itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan melandaskannya dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu. Leluasakan Roh Kudus-Mu bekerja. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama mengambil tempat dalam hidup kami, dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi penuntun dan penolong kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu selalu seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan firman-Mu hari ini dalam segala keterbatasannya, urapi dengan Roh Kudus, biarlah dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami umat-umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini, seperti yang telah ditentukan oleh Gereja Toraja Mamasa, dari kitab Kejadian 24, ada 3 bagian. Kejadian 24 ayat 34 sampai 38, ayat 42 sampai 49, dan ayat 58 sampai ayatnya yang ke-67. Yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpah, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Ayat 42. "Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudahlah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku air minum sedikit dari buyungmu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil perempuan saudara tuanku itu bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepada aku, dan jika tidak,
beritahukanlah juga kepada aku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi berserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hamba perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam rumah kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari khotbah kita hari ini yaitu hidup dalam tuntunan dan pertolongan Allah. Hidup dalam tuntunan dan pertolongan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara menuju kepada kehidupan yang disediakan Allah. Itu sebabnya sering orang mengatakan perjalanan hidup. Nah, karena hidup adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudara, maka tentu kita membutuhkan penuntun dan penolong. Karena tanpa penuntun dan penolong, kita akan tersesat dan kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Sama seperti seorang yang akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah ia datangi. Ia membutuhkan guide. Seperti itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita membutuhkan guide. Kita membutuhkan penuntun. Dan penuntun kita yang sejati, saudara-saudara, hanyalah Allah sendiri. Allah tidak hanya kita hayati dan imani sebagai pribadi yang berdaulat. Allah tidak hanya kita hayati dan imani sebagai pribadi yang berkuasa menetapkan segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, Allah juga kita yakini sebagai sosok Maha Kasih. Sosok yang memampukan kita dapat berjalan dalam kehendak-Nya melalui tuntunan dan pertolongannya. Saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, milik dan ciptaannya. Maka tentu tidak ada pihak yang lebih mengenal arah hidup kita selain Dia sendiri. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, tuntunan dan pertolongannya mutlak kita butuhkan.
Itulah juga yang diyakini dan dinyatakan dalam kehidupannya tokoh-tokoh iman yang diceritakan dalam bacaan kita hari ini. Dalam percakapan Abraham dan hambanya Eliezer, ketika mengutus hambanya itu untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak, sangat jelas Bapak Ibu Saudara terkandung keyakinan bahwa Allah akan menuntun rencana itu. Itu sebabnya sebelum mengutus hambanya itu, Abraham terlebih dahulu memohonkan penyertaan Allah dengan memberkati hambanya itu, agar hambanya itu dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah sendiri, bukan sesuai dengan rencananya. Karena keyakinan seperti itu pula Bapak Ibu Saudara, maka dalam perjalanan hambanya itu, ia juga terus menyerahkan diri pada kehendak Allah. Ia juga terus-menerus menyerahkan diri pada pertolongan dan petunjuk Allah. Dikatakan bahwa ketika ia telah sampai di Haran, tempat tujuannya, di dekat mata air, ia bermohon agar Allah memberinya petunjuk. Perempuan manakah yang Allah kehendaki akan menjadi calon istri bagi tuannya. Dan betul, perempuan yang pertama menemuinya dan memberinya air Bapak Ibu Saudara bersama untanya, merupakan sosok calon istri bagi tuannya, Ishak. Ketika hambanya itu mengutarakan maksud kedatangannya pada keluarga Ribka, keluarga besar bersama dengan Ribka meyakini bahwa kedatangan Eliezer untuk meminang Ribka menjadi istri Ishak, semuanya itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betul-betul mengimani dan menyatakan keyakinan dalam seluruh kehidupan bahwa hidup yang sedang dijalani membutuhkan tuntunan dan pertolongan Allah. Seringkali Bapak Ibu Saudara bukanlah sesuatu yang mudah. Mudah diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan dalam seluruh kehidupan. Keyakinan seperti ini Bapak Ibu Saudara banyak tantangannya. Salah satu tantangannya Bapak Ibu Saudara adalah dari dalam diri sendiri. Tanpa sadar, saya dan Bapak Ibu Saudara seringkali lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita lebih sering mengandalkan segala yang kita miliki ketimbang kita mengandalkan Allah dalam hidup ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataannya kita merupakan orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Kemampuan saya dan Bapak Ibu Saudara terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Waktu yang kita miliki terbatas, dan berbagai keterbatasan yang lain. Karena seluruh keterbatasan itu Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya yang kita butuhkan hanyalah tuntunan dan pertolongan Allah saja. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih dapat menikmati kehidupan bersama-sama. Itu bukanlah karena kita kuat. Itu bukan Bapak Ibu Saudara karena kita mampu. Bukan karena kita tahu banyak hal. Tetapi itu semua terjadi semata-mata karena pertolongan dan penyertaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan dalam bacaan kita hari ini, yang betul-betul menyerahkan seluruh perjalanan kehidupannya, seluruh rencana kehidupannya dalam tuntunan dan pertolongan Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada kekayaannya, bukan kepada kekuasaannya, bukan kepada kehebatannya, tetapi kepada tuntunan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari persekutuan jemaat Bukit Setun Mamuju,
Tentu saat ini kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena di minggu ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 29 Juni yang lalu, kita telah berjalan bersama sebagai persekutuan jemaat selama 71 tahun. Usia 71 tahun Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu bukanlah usia yang pendek, bukanlah perjalanan yang pendek. Di dalamnya kita telah mengalami pergulatan iman bersama. Dan syukur Bapak Ibu saudara, sampai hari ini kita masih tetap dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Hari ini juga kita menyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan selama perjalanan hidup kita setahun ini dalam ucapan syukur tahun jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak mudah kita melewati tahun ini karena ada pandemi COVID-19 yang merebak. Dalam suasana masih terus merebaknya virus ini Bapak Ibu saudara-saudara, rencananya kita kembali akan melaksanakan memulainya peribadatan di gereja di minggu depan tanggal 12 Juli mendatang. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah ini, kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara, karena dalam situasi sulit ini, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena itu menandai ungkapan syukur kita atas ulang tahun persekutuan jemaat kita, dan juga atas pemeliharaan hidup dan iman selama setahun ini. Kita diharapkan terus beriman kepada Tuhan dengan bersekutu dengannya dalam doa dan puji-pujian. Teristimewa selalu memohon tuntunan dan pertolongannya melalui firman-Nya. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ke depan, baik pribadi, persekutuan keluarga kita masing-masing, persekutuan jemaat kita selalu berpedoman pada tuntunan dan pertolongan Allah saja. Selamat ulang tahun persekutuan jemaat Bukit Setun Mamuju yang ke-71. Tuhan menolong dan menuntun kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Sempurnakan
Saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena hari ini kami kembali dapat beribadah. Biarlah ibadah kami berkenan kepada-Mu, teristimewa Tuhan membawa berkat bagi kami semua. Sehingga sebagaimana firman-Mu yang telah diberitakan hari ini, biarlah Engkau yang terus menuntun dan menolong kami menjalani kehidupan ini. Kami tidak jalan sendiri, mengandalkan diri sendiri, tetapi kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan hidup menuju kepada-Mu ya Allah dapat kami lakukan. Kami bersyukur sebagai jemaat-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Zaitun Mamuju, karena di minggu ini, pada tanggal 29 Juni yang lalu, kami dapat berulang tahun yang ke-71. Tentu kami dapat berulang tahun sebagai jemaat-Mu Tuhan yang ke-71 karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat ini, bila menjadi sarana bagi-Mu untuk terus mewartakan kehendak-Mu, menyatakan damai sejahtera. Dan teristimewa jemaat ini yang Kau tempatkan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, selalu memuliakan Engkau dalam kehidupan persekutuannya. Berkati semua umat-umat-Mu yang tergabung dalam persekutuan jemaat ini Tuhan. Majelis jemaat, biarlah Tuhan perlengkapi sehingga dapat melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Dan seluruh anggota jemaat Tuhan terlibat aktif, bahu-membahu, dan teristimewa Tuhan bertumbuh bersama di dalam iman. Oleh karena tuntunan-Mu, pertolongan-Mu selalu mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Kami tentu juga terus berdoa, mendoakan gereja yang tersebar di berbagai tempat, teristimewa Gereja Toraja Mamasa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai gereja ini sebagai sarana pelayanan Tuhan bagi dunia ini. Kami sebagai jemaat juga hari ini Tuhan mengucap syukur karena selama setahun ini kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu. Walaupun di tengah-tengah tahun ini Tuhan kami harus berhadapan dengan pergumulan karena merebaknya pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih dapat menikmati kehidupan, masih dapat menikmati iman percaya anugerah-Mu. Dan sampai saat ini Tuhan,
kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga akan terus memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami merencanakan sebagai jemaat akan kembali melaksanakan ibadah hari Minggu di masa kehidupan kenormalan baru yang kami rencanakan di mulai tanggal 12 Juli yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati rencana ini. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua, mulai dari majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat, mendukung rencana peribadatan ini. Kami semua dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga ibadah-ibadah yang kami laksanakan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Allah, kami juga bersyukur sebagai masyarakat bangsa, di mana tanggal 1 Juli yang lalu, kepolisian kami dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Teruslah berkati lembaga kepolisian dan seluruh aparat kepolisian yang ada di Indonesia, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya, memelihara Kamtibmas. Dan melalui kehadiran mereka Tuhan, kami umat-umat-Mu di negara ini dapat merasakan perlindungan. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing, baik pribadi juga keluarga, biar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Mereka dapat bekerja, berusaha, melakukan rencana-rencana kehidupannya oleh karena penyertaan-Mu. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami, biarlah tetap sehat kuat, menjalani kehidupan bersama dengan anak cucu, menikmati kehidupan ini. Ibu bapa dalam keluarga Tuhan berkati sehingga dapat kuat bekerja, dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang Tuhan anugerahkan. Dan anak-anak kami dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka Tuhan, teristimewa yang saat ini dalam masa-masa pendidikan, Tuhan terus berkati. Anak-anak kami Tuhan, beberapa yang telah menamatkan pendidikannya di suatu jenjang, sedang berusaha untuk mencari tempat melanjutkan pendidikan. Tuhan sertai, biarlah anak-anak kami dapat terjamin pendidikannya, dapat memperoleh tempat pendidikan yang layak, dan di sanalah mereka akan memperkaya diri untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman kehidupan dalam menghadapi masa depan yang Tuhan sediakan. Bapa di dalam surga, berkati umat-umat-Mu yang dapat berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun pribadi juga ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah melalui momen-momen ini Tuhan, umat-umat-Mu akan terus bersyukur, menyaksikan dalam hidupnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami mendoakan mereka yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan. Tuhan hadir, pakai kami sebagai sarana perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk membuat saudara-saudara kami yang bergumul melewati pergumulannya. Kami doakan umat-umat-Mu di seluruh dunia yang masih terus menghadapi bahaya merebaknya virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami semua, sehingga semua orang dapat patuh pada protokol kesehatan. Dan kami berharap pada saatnya virus ini dapat berlalu dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Tentu masih banyak hal yang perlu kami minta kepada-Mu Tuhan, kami terbatas mengungkapkannya. Karena itu Tuhan, terimalah doa kami seturut kehendak-Mu, ampunkan segala dosa kami, karena kami sudah berdoa kepada-Mu melalui anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 160 ayat 1, 3, dan 4. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini dan dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam Akta Warta Gereja, edisi hari ini Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat bahwa berdasarkan keputusan majelis bulan Juni yang lalu, bahwa jika Tuhan berkenan, sejalan dengan majelis mempersiapkan semua persyaratan protokol kesehatan, maka direncanakan kita akan melaksanakan ibadah di gereja dengan teknis tertentu. Kita rencanakan pada bulan Juli yang akan datang. Kita ancang-ancang tanggal 12, mudah-mudahan semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam kaitan dengan rencana tersebut, beberapa teknis yang
kami akan sampaikan kepada jemaat sebagai sosialisasi hari ini. Yang pertama, bahwa dalam ibadah nantinya kita rencanakan ibadah dalam 4 session atau 4 kali ibadah. Direncanakan ibadah pertama itu pukul 6.30 pagi. Kemudian ibadah session kedua jam 9 pagi. Ibadah session ketiga jam 15.30 atau setengah 4 sore. Dan ibadah session keempat jam 18 seperti biasa. Dalam 4 session ibadah ini kita rencanakan, kita atur sebagai berikut. Ibadah session pertama itu yaitu jam 6.30 diisi oleh anggota jemaat Dapel 1. Session ibadah yang kedua jam 9 oleh anggota jemaat Dapel 2. Session ibadah jam 15.30 diisi oleh Dapel 3 dan ibadah session jam 18 diisi oleh Dapel 4. Kedepannya selanjutnya kita akan rolling. Jadi nantinya kita akan rolling jam-jam ibadah tersebut berdasarkan Dapel yang sudah kita atur tadi. Kemudian dalam kaitan dengan ibadah ini, sekiranya dalam satu keluarga, misalnya suami istri tidak memungkinkan bersamaan hadir di gereja, sesuai dengan jadwal masing-masing, itu bisa diatur. Misalnya jadwalnya jam 6.30, bisa suaminya jam 9 atau jam setengah 4, nanti dilaporkan saja kepada majelis atau koordinator Dapel, supaya menjadi bahan majelis dalam mengatur tempat ibadah di tiap session ibadah. Itu teknis yang pertama. Teknis yang kedua, disosialisasikan bahwa ketika ibadah ini bisa kita laksanakan di gereja, maka semua anggota jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan untuk memakai masker dan menaati semua protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, yang amat penting, bahwa anak-anak kekasih kita belum diperkenankan untuk ikut ibadah di gereja. Jadi kita saja orang tua yang mengambil bagian dalam rencana ibadah-ibadah awal tersebut. Itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka jemaat memperingati hari ulang tahun yang ke-71 yang jatuh tanggal 29 Juni kemarin, maka sebagaimana yang sudah disampaikan dalam WA jemaat, tentu diharapkan dan kita percaya jemaat dapat mengungkapkan buah-buah iman atau persembahan-persembahan syukur ulang tahun jemaat dan syukur tahunan jemaat, sehingga seperti biasanya mungkin persembahannya selain persembahan rutin juga ada persembahan khusus, diharapkan dapat disampaikan kepada koordinator masing-masing, koordinator Dapel masing-masing maksudnya, dan kemudian disampaikan kepada bendahara jemaat. Tuhan memberkati jemaatnya di hari ulang tahun yang ke-71 dan syukur tahunan ini. Yang terakhir, tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik pemuda, adik-adik remaja yang sudah melayani luar biasa dalam tim multimedia jemaat yang boleh memfasilitasi menjadi berkat bagi jemaat sehingga ibadah online ini bisa terlaksana dengan penuh sukacita. Dimuliakanlah Tuhan di dalam semuanya. Akhirnya atas nama persekutuan jemaat dalam ibadah di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Herman Esiteol, juga kepada organis Kantoria, tim multimedia yang sudah bertugas. Terima kasih atas pelayanan yang boleh diangkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanannya menjadi kemuliaan nama Tuhan, memberkati jemaatnya. Demikian warta gereja hari ini. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Karena itu saya persilahkan bangkit berdiri. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang saudara telah dengarkan hari ini. Mengakhiri ibadah kita
Kita akan kembali menyanyikan pujian Pimpin Aku Tuhan Tua. Pimpin aku Tuhan Tua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Saudara-saudara, pergilah, hadapi dan jalani hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mars Gereja Toraja Mamasa. Gereja Toraja Mamasa, tunaikanlah tugas panggilanmu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan dan saksikanlah Injil Kristus, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah pada mereka melakukan segala perintah-Nya. Gereja Toraja Mamasa, Kristus kan selalu besertamu. Jangan mau diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, serta permainan palsu, kelicikan mereka yang menyesatkan. Teguh pada kebenaran, dewasa dalam iman dan kasih Kristus. Pakailah pedang firman Allah di dalam seluruh pelayananmu. Roh Kristus jadi penolongmu, kini dan sampai selamanya. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Semoga di ulang tahun jemaat yang ke-71 tahun ini selalu tercipta persaudaraan yang rukun dan damai. Semakin kuat dan teguh mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia. Semoga semakin kokoh, lebih dewasa dalam bersekutu. Kita dapat semakin meningkatkan pelayanan kita dalam jemaat dan dalam masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. sehati dalam pelayanan. Tuhan Yesus memperlengkapi jemaatnya dalam menata pelayanan untuk menjadi berkat bagi sesama dan senantiasa menjadi pelopor perdamaian. Kiranya pelayanan di tengah jemaat senantiasa berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Mari kita bersama mewujudkan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kita percaya, sekecil apapun sumbangsi kita untuk kemajuan persekutuan, Tuhan akan memperhitungkan. kami Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Raja Mamasa Jemaat Bukit Zaitun Mamuju yang ke-71 pada tanggal 29 Juni 2020. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.